Apa yang ada setelah napas kita yang terakhir? Ini adalah pertanyaan yang mungkin setua kemanusiaan itu sendiri. Selama ribuan tahun, jawaban atas misteri terbesar ini datang dari keyakinan. Agama, dengan semua tradisinya, menawarkan sebuah peta untuk perjalanan terakhir itu. Sebuah janji surga sebagai ganjaran atau neraka sebagai hukuman. Peta inilah yang memberi ketenangan, tujuan dan landasan moral bagi miliaran orang di seluruh dunia. Tapi, beberapa abad belakangan, muncul cara pandang yang baru. Cara pandang yang menuntut bukti, pengamatan, dan pengujian. Namanya sains. Dan saat sains menyorotkan lensanya ke akhirat, jawabannya sangat berbeda. Dan bagi sebagian orang, mungkin terdengar jauh lebih mengerikan. Ketiadaan. Titik. Akhir yang mutlak. Disinilah bentrokan itu terjadi. Di satu sisi, ada keyakinan ribuan tahun tentang surga dan neraka sebagai panggung keadilan ilahi. Di sisi lain, ada sains modern yang menuntut bukti nyata, yang sampai sekarang belum pernah kita temukan. Ini bukan sekedar debat di ruang kelas, ini adalah pertarungan antara dua cara paling mendasar bagi manusia untuk memahami keberadaannya. Keyakinan melawan keraguan, wahyu melawan pengamatan. Hari ini kita akan bedah debat terpanas ini, bukan untuk mencari siapa yang menang, tapi untuk memahami inti dari pertanyaan terbesar kita sebagai manusia. Sejak manusia pertama kali memandang langit dan sadar akan hidupnya yang tak abadi, agama hadir memberi jawaban. Konsep kehidupan setelah mati bukanlah dongeng pengantar tidur, tapi fondasi bagi banyak sekali kepercayaan di dunia. Dalam tradisi agama-agama Abrahamik, Islam, Kristen, dan Yahudi, akhirat adalah puncak dari perjalanan hidup. Dalam Islam kita mengenal surga atau jannah, yang digambarkan Al-Quran sebagai taman keindahan abadi, tempat sungai-sungai mengalir dan segala kenikmatan, fisik maupun spiritual, menanti mereka yang beriman. Sebaliknya, neraka atau jahanam adalah tempat balasan yang setimpal bagi mereka yang ingkar. Semua ini adalah wujud keadilan Tuhan yang mutlak. Banyak ulama juga berpendapat kalau hakikat surga dan neraka itu ada di luar jangkauan imajinasi kita, di alam metafisik yang tak bisa diukur panca indera. Mengimaninya adalah pilar keyakinan yang tidak butuh pembuktian di laboratorium. Begitu pula dalam kekristenan. Surga adalah persatuan abadi dengan Tuhan, sebuah kondisi kebahagiaan tertinggi. Neraka di sisi lain dipahami sebagai keterpisahan abadi dari Tuhan, sebuah penderitaan batin yang tak terbayangkan. Di agama Hindu, konsep surga atau swarga dan neraka atau naraka juga ada, tapi tak selalu abadi. Keduanya adalah bagian dari siklus kelahiran kembali atau reinkarnasi, tempat jiwa merasakan buah dari perbuatannya, atau karma, sebelum melanjutkan perjalanan. Walaupun gambarannya beda-beda, fungsi akhirat seringkali sama, yaitu sebagai kompas moral. Janji surga mendorong orang untuk berbuat baik. Ancaman neraka menjadi pengingat untuk menjauhi kejahatan. Intinya, akhirat memberi makna pada penderitaan di dunia dan memberi harapan bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, punya konsekuensi abadi. Ia menjawab kebutuhan dasar manusia akan keadilan, bahwa pada akhirnya, yang baik akan menang dan yang jahat akan mendapat balasan. Keyakinan ini berdiri di atas wahyu, kitab suci dan iman, sebuah kebenaran yang dirasakan di hati, bukan diukur di laboratorium. Sekarang, mari kita pindah dari dunia keyakinan ke dunia pengamatan. Kalau agama adalah peta yang digambar dari wahyu, maka sains adalah peta yang digambar titik demi titik, hanya berdasarkan apa yang bisa dilihat, diukur, dan diuji. Dan dalam kamus sains, konsep seperti surga dan neraka itu nggak punya halaman. Kenapa? Karena keduanya ada di luar jangkauan metode ilmiah. Sains modern, khususnya neuroscience, mencoba memahami realitas dari sudut pandang yang sama sekali berbeda. Menurut neuroscience, kesadaran atau diri kita yang merasa, berpikir dan berharap, itu bukanlah jiwa yang terpisah dari raga,
Sebaliknya, kesadaran adalah hasil dari aktivitas biologis yang luar biasa rumit di dalam otak. Triliunan sambungan saraf yang menyala inilah yang menciptakan seluruh pengalaman sadar kita. Dari sudut pandang ini, kematian bukanlah gerbang, melainkan saklar yang mati. Saat otak tak lagi dapat oksigen, aktivitas listrik yang menopang kesadaran kita padam. Dan bersamaan dengan itu, diri kita pun lenyap. Lalu bagaimana dengan pengalaman mendekati kematian atau near-death experiences? Bukankah banyak orang yang selamat dari kematian klinis mengaku melihat cahaya, terowongan, atau bertemu kerabat yang sudah tiada? Sains tidak menyangkal pengalaman ini, tapi menafsirkannya secara berbeda. Para ilmuwan punya hipotesis kalau fenomena ini bisa jadi disebabkan lonjakan aktivitas otak yang tak biasa sebelum kematian, pelepasan zat kimia tertentu seperti endorfin, atau gangguan pada bagian otak yang mengatur persepsi diri. Walaupun ada penelitian yang menunjukkan kesadaran bisa bertahan beberapa menit setelah jantung berhenti, ini masih jadi area perdebatan panas dan belum bisa membuktikan adanya jiwa yang terpisah. Para kosmolog yang bicara soal multiverse atau teori dawai mungkin membuka adanya dimensi lain. Tapi tak ada satupun model ilmiah yang menyebut dimensi itu sebagai surga atau neraka. Bagi sains, tanpa data yang bisa diamati dan diulang, surga dan neraka tetaplah hipotesis yang tak terbukti. Sains tidak bilang akhirat itu tidak ada, tapi sains bilang tidak ada bukti bahwa itu ada. Dan dalam dunia sains, klaim yang dibuat tanpa bukti bisa dikesampingkan begitu saja tanpa bukti. Sebuah sikap yang netral tapi tegas, yang seringkali terasa dingin dan tanpa harapan bagi mereka yang memegang keyakinan. Disinilah letak jantung perdebatannya. Ini bukan cuma beda jawaban, tapi bentrokan dua cara yang sangat mendasar dalam memandang kenyataan. Dua epistemologi atau gampangnya, dua cara untuk tahu sesuatu yang pada dasarnya nggak nyambung. Agama bergerak di ranah metafisik. Ia menjawab pertanyaan mengapa. Mengapa kita ada? Apa tujuan hidup? Apa makna penderitaan? Kebenarannya bersifat transenden, diakses lewat iman, wahyu, dan pengalaman batin. Ia memberi kerangka makna yang tak bisa ditawarkan sains. Sains, sebaliknya, bergerak di ranah fisik. Ia menjawab pertanyaan, bagaimana? Bagaimana alam semesta bekerja? Bagaimana kehidupan berevolusi? Bagaimana otak menciptakan kesadaran? Kebenarannya bersifat empiris, dibangun dari bukti, eksperimen, dan pengujian yang ketat. Ia memberi kerangka penjelasan tentang alam yang tak tertandingi. Konflik muncul saat satu sistem mencoba menilai atau menyalahkan yang lain pakai aturannya sendiri. Saat sains menuntut bukti fisik untuk surga, itu sama saja seperti mencoba menimbang cinta atau mengukur indahnya puisi dengan membedah bahan kimia di tintanya. Alatnya einfach nggak cocok. Sebaliknya, saat sebagian kalangan agama menolak temuan sains, seperti evolusi atau usia alam semesta, hanya karena tafsir literal kitab suci, itu seperti memakai kompas moral untuk membaca peta geografi. Titik bentrok terbesarnya ada pada konsep kesadaran. Bagi agama, kesadaran adalah percikan ilahi, jiwa abadi yang menghuni raga fana. Bagi neurosains, kesadaran adalah fenomena yang lahir dari materi, terikat erat pada fungsi otak. Pandangan pertama menjanjikan keabadian, pandangan kedua menyiratkan akhir. Hampir tidak ada jembatan di antara keduanya. Ini adalah jurang yang memisahkan dua cara memandang dunia. Jika Anda menikmati pembahasan mendalam yang membongkar ide-ide besar seperti ini, kami undang Anda untuk menekan tombol subscribe. Dengan begitu, Anda tak akan ketinggalan penjelajahan kami berikutnya ke dalam pertanyaan-pertanyaan terbesar seputar sains, filsafat, dan kemanusiaan. Jadi, siapa yang benar? Sains atau agama? Mungkin itu pertanyaan yang keliru. Tujuan penjelajahan ini bukan untuk mengibarkan bendera kemenangan di salah satu pihak, tapi untuk menyadari bahwa manusia mungkin butuh kedua cara pandang ini untuk menjalani hidup yang begitu kompleks. Agama memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh sains: makna, harapan, dan ketenangan batin. Ia menjawab ketakutan terdalam kita akan ketiadaan dan menciptakan komunitas yang diikat oleh keyakinan bersama. Tanpa kerangka makna ini, hidup bisa terasa acak dan kosong. Sains memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh agama:
pemahaman yang solid dan teruji tentang cara kerja alam semesta. Ia menyembuhkan penyakit, mengirim manusia ke bulan, dan membuat kita bisa berbicara dengan orang di seberang benua dalam sekejap. Tanpa metode ilmiah, kita mungkin masih akan terus berada dalam kegelapan. Beberapa pemikir, seperti Stephen Jay Gould, pernah mengusulkan ide non-overlapping magisteria atau NOMA, yang intinya bilang kalau sains dan agama punya wilayahnya masing-masing. Sains menguasai dunia empiris, sementara agama menguasai dunia nilai dan makna. Keduanya tidak perlu bertabrakan karena tidak sedang bermain di lapangan yang sama. Namun pada akhirnya, pertanyaan soal akhirat tetap menjadi pilihan yang sangat pribadi. Apakah kita memilih untuk percaya pada janji keabadian yang ditawarkan oleh iman, sebuah perjalanan jiwa yang melampaui kematian, atau kita menerima kesimpulan sains bahwa hidup ini, ya hanya ini yang kita punya? Sebuah kilatan kesadaran yang singkat, tapi sangat berharga di tengah alam semesta yang maha luas dan mungkin tidak peduli. Mungkin keindahan menjadi manusia justru ada pada kemampuan kita untuk hidup dalam ketegangan ini, terus mencari pengetahuan dengan akal, sambil terus merindukan makna dengan hati. Sekarang, kami ingin dengar dari Anda. Perdebatan ini tidak berhenti di sini. Ia berlanjut di dalam pikiran kita semua. Menurut kalian, perspektif mana yang paling masuk akal? Apakah sains pada akhirnya akan bisa menjelaskan segalanya? Atau akan selalu ada misteri yang menjadi milik ranah keyakinan? Bisakah keduanya berjalan beriringan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita ciptakan ruang diskusi yang saling menghormati. Terima kasih telah menyimak.